Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Diladiah Ayu Pramudita. Saya salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi dari Universitas Bhinneka Pikir Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Baik, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan jumlah pekerja dengan cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Kemudian adalah konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto, yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara. Baik, yang kedua adalah konsep pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau Gross Domestic Product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara. Yang kedua ada Produk Nasional Bruto atau GNP. Produk Nasional Bruto atau Gross National Product atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun. Dan yang ketiga adalah Pendapatan Nasional Neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau Net National Income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang keempat ada pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Kelima ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Kemudian pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan pendapatan, yang kedua pendekatan produksi, dan yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Baik, yang ketiga adalah rumus menghitung pertumbuhan ekonomi. Seperti rumus yang sudah saya tuliskan di samping, saya akan membacakan contoh soal. Contoh soalnya adalah PDB Indonesia tahun 2008 sama dengan 467 triliun, sedangkan PDB pada tahun 2007 adalah 420 triliun. Maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 jika diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun 2007? Maka jawabannya adalah Q sama dengan 467 dikurangi 420 per 420 dikali 100%. Jawabannya adalah 11,19%. Selanjutnya adalah pendekatan pengukuran GDP. 1. Pendekatan sisi penawaran agregat yang mencakup A. Pendekatan produksi. PDB sama dengan jumlah nilai output No dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. BPS membagi ekonomi nasional dalam beberapa sektor. Salah satunya pertanian, pertambangan, dan penggalian. 3. Industri manufaktur, 4. Listrik, gas, dan air bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan hotel dan restoran,
7. Pengangkutan dan komunikasi. 8. Keuangan, sewa dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pendapatan. PDB sama dengan jumlah pendapatan yang diterima FP untuk proses produksi di setiap sektor yang mencakup gaji untuk TK, bunga untuk pemilik modal, sewa untuk pemilik tanah, profit untuk pengusaha sebelum dipotong pajak, dan mencakup penyusutan. Yang ketiga adalah pendekatan sisi permintaan agregat, yakni pendekatan pengeluaran. Yang ada permintaan agregat. Seperti kurva yang sudah saya tampilkan di samping, saya bisa menarik kesimpulan menurut pemahaman saya adalah ketika pendapatan negara naik, maka harga jual atau harga barang pun juga akan ikut naik. Yang B adalah penawaran agregat. Seperti kurva yang sudah saya tampilkan di samping, bisa saya simpulkan menurut pemahaman saya, ketika faktor produksi meningkat, maka harga barang akan menurun. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian sedikit penjelasan saya mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.